Pernah waktu itu 2000 sebelum COVID, parah-parahnya pertanian Mas waktu itu. Waktu itu saya tanam pepaya. Waktu itu banyak yang lockdown, terus akhirnya komoditas tidak bisa didistribusikan keluar kota. Waktu itu sempat macet, semuanya macet. Dibongkar, modal tidak balik, akhirnya masuk rumah sakit, kena asam lambung. Total kerugian berapa itu? Ada puluhan, 80-an. Mau nangis, tapi nangisin apa ya udah keadaannya seperti itu Mas. Mau kecewa sama siapa? Ya alhamdulillah support keluarga mendukung. Jadi oke lah kita jalani. Kalau dia memang punya basic males tapi pengen jadi petani melon, hobi dulu. Senengin dulu tanaman. NFT kan tinggal cek inlet sama outlet, udah selesai. NFT kan tinggal akar tarik, digosok, sterilisasi, udah selesai. Lebih praktis. Mungkin effortnya cuma waktu habis polinasi. Mulai kita full, mengawinkan, lilit, topping, pruning, itu full kegiatan. Kalau udah segini, dia tinggal tengok-tengok udah beres. Tinggal nunggu panen. Kontrol-kontrol outlet atau mid outlet yang kena akarnya masuk untuk gitu. Pruning harian, paling tunas air. Jangan kalau tunas cabang-cabangnya udah selesai itu kalau umur segini. Ada yang buahnya tidak sempurna, itu kan udah dibuang. Anggap aja sekitar 90% dari 1.500 tadi. Dengan kita jual harga yang sekarang, bisa mengantongi sekitar 30 sampai 33 waktu itu dari panen. Profit ya, bersih ya. Bersih sekitar... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Suseno dari Omah Melon Kediri. Awal 2023. Ini pas tahun ketiga. Jadi gini, waktu itu nongkrong-nongkrong di warung sama temen sebetulnya ya. Nyari kegiatan. Waktu itu apa ya, kalau yang buat di kebun, kalau mau bikin kafe udah banyak ya kan. Oke lah, coba-coba ada inisiatif, ide bikin greenhouse hidroponik. Pilihannya ada dua, sayur sama buah. Ya kan, waktu itu kalau sayur udah banyak yang bikin. Akhirnya oke, putuskan ke buah melon. Sedangkan waktu itu nol. Maksudnya nol pengalaman. Akhirnya survei sama teman-teman, nyoba muter, nyari referensi. Ada teman yang dari Blitar yang bisa buat tanya-tanyakan gitu. Buat sumber lah yang kita bikin. Kecil dulu, coba-coba. Panen 1, 2, gagal. Iya waktu itu cuma pakai talang. Kurang maksimal ternyata pakai talang air. Akhirnya nggak bisa stabil, nggak bisa lancar. Kita rubah ke paralon seperti ini. Awal tuh langsung NFT ya? Iya langsung NFT. Saya sebenarnya petani, murni petani, cuma di hamparan, tebu, jagung gitu. Jadi kalau untuk melon holti ini nol pengalaman. 2009. Dari 2009? Iya sekitar 30-an lah mungkin. Saya sebenarnya dari IT, informatika, basicnya. Terus mungkin kan kalau kerja di tempat yang AC, gak betah Mas. Gimana ya kan kalau di kantor terlalu formal ya, sedangkan saya kan sukanya nerutus. Suka muter, bolang lah Mas gitu loh. Di IT cuma sebentar, sekitar 3-4 tahun, programmer. Mungkin waktu itu passionnya kurang Mas, di sayanya ya. Monoton, tantangannya kurang. Terus nggak tahu ujuk-ujuk kok berubah jadi petani gitu. Sebagian meneruskan orang tua. Jadi gini Bapak, lontang-lantung ngono wis nang sawah. Wis sembuh dadi apa, ini sawah dhisik. Nyari kesenangan dulu di sawah itu Mas. Jadi nggak langsung suka sih, nggak. Ternyata coba ada ritmenya dulu. Akhirnya suka. Kalau dorongan dari orang tua ada pasti ya Mas ya. Terus waktu itu bisa merasakan hasilnya. Oh dapetnya segini. Akhirnya semangat. Meskipun beberapa kali ya gulung gemak, tombok itu udah biasa Mas. Pernah waktu itu 2000 sebelum COVID, parah-parahnya pertanian Mas waktu itu. Waktu itu saya tanam pepaya. Waktu itu banyak yang lockdown, terus akhirnya komoditas tidak bisa didistribusikan keluar kota. Waktu itu sempat macet, semuanya macet. Dibongkar, modal tidak balik, akhirnya masuk rumah sakit, kena asam lambung. Total kerugian berapa itu? Ada puluhan, 80-an. Terus komoditas lainnya juga kan merembet, nggak semuanya bagus waktu itu. COVID memang parah, ekstrim efeknya itu di pertanian juga.
Paling ya kita kasihkan beberapa gitu, kanan kiri. Ada yang ngambil, akhirnya saya bikin pelang itu, kalau mau ambil silahkan di sawah itu. Ya cuma gimana, 1 kuintal itu cuma di harga 20.000 buku paya waktu itu. Sekilo 200. 200 rupiah, betul. Nggak balik modal sama sekali. Mau nangis, tapi nangisin apa ya, udah keadaannya seperti itu, Mas. Mau kecewa sama siapa? Ya alhamdulillah support keluarga mendukung, jadi oke lah kita jalani. Nggak bisa, waktu itu kita nggak bisa gerak, Mas. Semua kota lockdown, keluar antar desa pun nggak bisa. Ya udahlah seperti itu, akhirnya berusaha bangkit. Meskipun dapat omelan juga sih sebenarnya sama orang tua. Piyok sampai minta gitu kan. Saya jelaskan seperti ini keadaannya, gini. Akhirnya mereka memaklumi, memang seperti itu keadaannya waktu itu. Kita kembali dari awal untuk modal, cari modal lagi. Ya ada tabungan itu. Tabungan, gitu. Ganti komoditas, ganti yang ditanam. Waktu itu di sini kan banyak pabrik gula ya, kembali ke tebu sebagian. Terus beberapa ganti jagung. Banyak kan peternak ayam, terus yang muternya lebih cepat. Jadi kan kalau jagung kan 110 hari udah panen, udah gitu aja. Sampai sekarang masih tetap nambah di melon. Ada orang kan bilang kalau raja buah durian, kalau ratu buah melon. Itu dosen ini bro yang di Merican itu penelitian yang bilang begitu. Kalau bertani melon seperti ada kebanggaan, Mas. Sebenarnya kalau secara teknik tanamannya sama aja. Cuma ada kepuasan sendiri gitu kalau bisa. Ini melon hanya ada di sini, di sekitar 600 meter persegi. Total ini semuanya. Populasi 1.500 dengan 3 varietas. Yellow Kirin, Sweet Hamis, sama White Kirin. Ada kita kan bertiga ini, Mas. Terus ada tim support, ada tim inti. Kita sebagai tim inti melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang saya ceritakan tadi, ngobrol di warung, bikin apa? Temen bentar lagi kan juga pensiun. Oh, kan butuh kegiatan juga mereka itu. Kalau di sini kan dulu tempatnya kebun, Mas, ini. Kebun, banyak tanaman tinggi-tinggi, banyak batu-batu. Kalau untuk soil pasti tidak mungkin. Ya kan harus mengolah tanah. Kalau untuk drip, nanti saya lihat di referensi, saya survei, pasca panennya terlalu ribet, Mas. Jadi kan harus olah kokopit. Terus ternyata instalasi alat-alatnya mahal. Terus solusi terakhir pakai pipa. Pipa ada 2, NFT sama DFT. Kalau NFT kan miring ya, kalau DFT kan lurus. Ini saya coba di 2 settingan NFT sama DFT. Ternyata kalau untuk di wilayah Kediri yang dengan suhu yang panas, DFT kurang bagus. Akhirnya terlalu panas. Jadi akhirnya tanaman mati. Akhirnya pilihan terakhir ya NFT dengan sirkulasi yang lebih bagus. Lebih lancar mengikuti suhu iklimnya di Kediri. Sebenarnya kalau untuk yang pakai drip juga bagus. Cuma yang itu tadi lebih banyak biayanya kalau untuk yang drip. Ya. Kalau saya bandingkan teman-teman yang barusan bikin yang variety tetes, kan hitungnya kita per meter hasilnya per meter bangunan. Itu selisihnya bisa sampai 150.000 per meter. Kan bahan-bahannya ada itu beberapa yang alatnya harus khusus. Kalau yang biasa katanya sering menyumbat. Terus pasca panen juga lebih ribet. Kan harus mengolah kokopit, menjemur atau mengganti. Itu kalau NFT kan tinggal akar tarik, digosok, sterilisasi udah selesai. Lebih praktis kalau menurut saya. Termasuk kan maintenance, kalau perawatan harian kan harus ngecek satu-satu kan. Kalau untuk drip itu. Kalau NFT kan tinggal cek inlet sama outlet, udah selesai. Memang ada kelemahan dan kelebihan kalau di NFT. Ya kalau di drip kan kalau misal ada satu pohon yang taruhlah kena penyakit gitu ya, kan bisa langsung disteril. Langsung diopnam, langsung di situ, langsung di karantina, atau langsung dibuang. Ini itu kalau drip. Kalau di NFT, kalau tandon kena virus misal itu, semuanya bisa kena. Jadi kalau di NFT memang harus steril banget tandonnya, tandon airnya itu. Sirkulasi paling penting. Kalau pompanya terlalu kecil, lebihnya terlalu kecil, otomatis kan dia sirkulasi kan lambat. Kalau lambat, bakteri bisa tumbuh. Oksigennya kan kecil, nggak kebawa semua.
kurang lancar oksigennya. Kalau sirkulasi lancar, sirkulasi kenceng, ke bawah oksigen cepat, bagus. Kalau oksigen bagus, bakteri biasanya susah tumbuh. Debitnya ada kurang. Berapa? Tergantung juga ini panjang pipa sebetulnya. Kalau semakin panjang pipa, debitnya memang harus lebih tambah, lebih banyak. Kalau ini misal contoh 3,5 pipa, berarti satu pipa kan 4 meter, 14 meter, ini 14 meter, debit aja per menitnya 6 liter. Iya, muter, sirkulasi, masuk lagi tandon. Kalau mupok? Langsung di tandon air baku. Air baku sama nutrisi langsung muter. Lebih praktis. Kalau untuk yang ini mungkin effortnya cuma waktu habis polinasi. Mulai kita full, mengawinkan, lilit, topping, pruning, itu full kegiatan. Kalau udah segini, dia tinggal tengok-tengok udah beres. Tinggal nunggu panen. Kontrol outlet atau mungkin outlet yang kena akarnya masuk untuk gitu. Pruning harian, paling tunas air. Jangan kalau tunas cabang-cabangnya udah selesai itu kalau umur segini. Itu kalau untuk NFT wajib punya genset. Sebabnya kalau telat nggak ketahuan misal 15 menit langsung layu dia. Seketika itu. 15 menit layu, setengah jam mati tanaman. Sebenarnya di akar udah nggak teraliri air di akarnya, kering. Cuma untungnya kalau di Kediri ada notis, misal kalau untuk pemadaman bergilir ya, misal ya ada notis di aplikasi itu ada. Nanti tanggal sekian, jam sekian. Cuma kadang tidak mesti, kadang maju, misal jam 9 notisnya, jam 8 udah mati. Atau misal jam 9 sampai jam 12 baru nyala, kadang lebih. Yang ini dulu ada yang di Jepang namanya Majida. Waktu itu saya survei di Google, yang udah bikin itu teman dari Riau kalau nggak salah. Tekniknya kan cuma membesarkan vegetatif. Kalau Milan kan seperti tanaman labu, keluarga labu kan. Jadi pasti punya cabang, pasti menjalar. Gimana kalau coba dijalarkan semua? Pertama uji coba di yang gaya kecil situ. 1-2 kali berhasil, 5 kali gagal. Terus akhirnya coba kita pindah di sini. Terus di sini pertama gagal juga Mas, sebabnya kan inletnya yang beda. Terus kita coba periode kedua ganti inlet, berhasil cuma nggak maksimal. Terus ada referensi lagi dari Google, inlet dikucurkan dari atas, airnya ditipisin, akhirnya berhasil seperti ini jadinya. Dikenalnya rakit apung sebetulnya Mas, cuma ini saya modif kayak das bucket. Kalau rakit apung kan inletnya kan dari bawah dia menggenang. Kalau ini dari atas, seperti das bucket, tapi bawahnya tetap ada genangan air. Saya modif seperti itu. Brick sama, tergantung nutrisi kalau brick itu. Tergantung varietas sama nutrisinya. Terus sama ini, kalau untuk hasilnya NFT kan cuma satu pohon satu buah. Kalau ini bisa sampai 6 lebih. Itu pun juga gede-gede, juga lebih besar. Cuman usia tanamannya lebih panjang. Usia tanam bisa sampai tambah 2 minggu dari yang NFT. 2 minggu itu kan juga sudah kos. Sebenarnya kalau ini untuk skala hobi Mas. Kalau menurut saya ya, untuk skala hobi yang kecil ini. Untuk yang produksi memang lebih bagus yang ini. Secara ekonomis bagus ini. Profit ya, bersih ya. Bersih sekitar 10 di 11. Jadi kalau untuk HPP kalau saya ini kan total ada 1.500 pohon. HPP tergantung varietas sama usia tanam itu antara sekitar 12 sampai 14.000 per pohon biayanya. Satu kali periode. Jadi kan antara sekitar 18 sampai 19 juta biayanya. Tapi itu kan tidak semua Mas dari 1.500, pasti kan ada yang mati, ada yang buahnya tidak sempurna, itu kan udah dibuang. Anggap aja sekitar 90% dari 1.500 tadi. Dengan kita jual harga yang sekarang, bisa mengantongi sekitar 30 sampai 33 waktu itu kali panen. Tapi kesampingkan yang kita gagal-gagal dulu. Pasti kan ada gagal kan pasti guys ya. Ini kan tanam yang ke-12 ini. Waktu itu di periode ke-7 Mas baru dapat nemu ritmenya. Periode 1-2 gagal. 3-4-5 paling sekitar 70-60% panen.
Kan ada waktu itu SOP dari beberapa referensi saya terapkan di sini, ternyata tidak sama. Akhirnya kita rubah SOP, nemu itu yang mulai dari periode 7, alhamdulillah bisa sampai 90%. Sama nutrisinya kita rubah. Ada beberapa percobaan, terakhir ini alhamdulillah ada berhasil. Yang pertama, tanaman bagus tapi buah kecil. Bagus, tanaman bagus, buah bagus tapi pecah. Gitu, kan berarti ada yang keliru. Akhirnya kita rubah, terutama sama nutrisi sama cuaca, Mas. Sini kan di tengah kampung ya. Tengah kampung sinar matahari baru masuk jam 8. Jam 2 udah habis. Kan beda sama yang di pinggir sawah atau misalnya jam 6 udah masuk full sinar matahari. Sedangkan untuk melon dia kan minta sinar full minimal 8 jam. Makanya kita rubah itu SOP sama nutrisi. Meskipun beberapa kali gagal, nggak maksimal, tapi berhasil di periode ke-7. Nah, seperti ini Mas. Misal contoh seperti ini, akhirnya masa tanam bertambah umurnya. Terus buah kurang maksimal besarnya. Yang kalau bisa di kemarau bisa sampai 1,6 kilo, paling ini nanti sekitar 1,4 udah maksimal. Seru-seru senep, Mas. Kalau kena hama, tapi untungnya kalau di sini, kalau untuk di tengah kampung terisolasi. Hama kan banyak di sawah, mungkin dari tanaman sebelah bisa nyerang ke sebelah. Untungnya kalau di sini hama terkendali. Cuma kelemahan kalau hujan kita nggak bisa keluar. Resapan kurang. Jadi mungkin kelembapannya akhirnya jadi tinggi. Kelembapan tinggi, otomatis biasanya jamur yang sering-sering. Sama jamur, fungi, itu yang harus dikendalikan. Kalau untuk pemula, satu yang pasti kan cari tempat, Mas. Tempatnya yang bagus. Maksudnya sirkulasi sama sinarnya yang bagus. Sama air, meskipun itu tempatnya tandus, tidak apa-apa. Kalau untuk NFT ya, kan kalau NFT kan nggak minta tanah yang bagus. Terus untuk populasi paling nggak sekitar 1.200. 1.200 itu berarti luasan sekitar 500. Biar mereka merasakan hasil akhirnya. Nanti dibikin 2 GH, 600 gitu. Sebenarnya kalau hitungan matematika 10 kali panen udah balik modal. 2,5 tahun udah bisa balik modal. Cuma kan ini kan pertanian, Mas. Makhluk hidup ini kan, termasuk tanaman. Gagal pasti ya, itu ya pasti gagal lah. Jadi paling nggak 3 tahun lah BEP. Kalau dengan matematika kalau mulai dari periode pertama ada berhasil, 10 kali udah BEP. Tiga-tiganya saya punya. Tebu setahun sekali ya kan. Jagung 3,5 bulan sekali. Kalau ini 2,5 bulan sekali. Kalau enaknya, Kak saya rasakan enak ini Mas, enak melon. Iya, kenapa? Akhirnya kita ketemu orang baru. Ketemu orang baru dalam arti konsumen baru. Akhirnya kan tambah teman. Sosial kita kan lebih luas akhirnya. Terus ada komunitasnya juga. Terus membuat senang orang itu senang, Mas. Maksudnya konsumen saya happy, konsumen saya puas, saya senang. Jadi ya kita kan di sini kan waktu panen petik melon, petik sendiri konsepnya. Langsung end user. Ya memang ada beberapa reseller yang ngambil, tapi memang kebanyakan 50% lebih langsung end user. Mereka petik sendiri, merasakan, akhirnya kita kan memberi seperti pengalaman baru, Mas. Oh, gini rasanya petik melon seger. Terus kita kasih pengetahuan juga, melon yang bagus seperti apa, yang sudah tua yang seperti apa. Akhirnya dengan begitu, akhirnya ada beberapa konsumen yang ikut-ikutan juga bikin. Tapi saya sarankan kalau belum ada orang yang mengelola full, jangan dulu Pak. Takutnya modalnya hilang sia-sia. Kalau dia memang punya basic males, tapi pengen jadi petani melon, lebih dulu. Senengin dulu tanaman. Senengin dulu tanaman. Yang kedua, sering-seringlah panas. Kena panas. Itu makanya itu susah itu. Itu pasti panas. Dalam greenhouse. Jadi itu tadi, senengin tanaman, sering-seringlah panas-panasan. Nanti pasti jadi tidak malas. Nanti kalau ilmu bisa dicari, banyak referensi, nanti bisa diterapkan di tempatnya masing-masing. Meskipun nanti agak ada perubahan, ada revisi di SOP. Itu serunya di situ sebenarnya. Untuk yang di melon hidroponik, SOP-nya dirubah, itu pasti diseru. Jadi waktu tanam kecil, lama banget.
Waktu udah umur 2-3 minggu udah mulai cepet, sudah mulai berbuah, seneng Mas. Udah dapat kesenangan di situ, batin, kepuasan. Waktu panen akhirnya ada yang beli, waktu itu ya cuma dibagi-bagiin Mas sama temen. Gelem melon nah. Temen bawa temen, jual berapa? Segini Bu. Akhirnya puas, konsumen balik lagi, itu. Saya Bambang Suseno dari Omah Melon Kediri yang berlokasi di Desa Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.